Sekarang kita masuk ke DRP atau permasalahan-permasalahan terkait obat. Nah, DRP itu adalah suatu peristiwa atau keadaan yang melibatkan terapi obat yang mengganggu kemampuan pasien untuk mencapai efek terapi yang diharapkan. Jadi intinya DRP itu adalah permasalahan terkait obat yang bisa mempengaruhi efek terapi yang kita harapkan. Nah, tugas farmasi itu adalah menilai ada atau tidaknya ketidaksesuaian antara pengobatan dengan data subjektif dan objektif pasien. DRP itu dibagi menjadi dua secara garis besar, ada DRP aktual dan ada DRP potensial. DRP aktual itu berarti dia merupakan DRP yang akan terjadi seketika ketika pasien menggunakan obat. Contoh alergi gitu. Misal pasiennya dapat amoksisilin, dia alergi dengan amoksisilin. Jadi ketika dia minum amoksisilin itu akan langsung muncul. Itu namanya DRP yang aktual. Yang kedua itu DRP potensial, artinya dia berpotensi. Nah, DRP potensial ini akan terjadi setelah pasien menggunakan obat. Jadi berpotensi itu, DRP potensial itu berpotensi ya, punya potensi, tapi kalau aktual itu pasti terjadi. Kalau DRP potensial itu masih berpotensi gitu. Contoh ketika misalnya makan paracetamol dalam jumlah yang besar, maka pasien berpotensi untuk menyebabkan kerusakan hati. Atau misalnya pasiennya minum antibiotik golongan aminoglikosida. Nah, maka ginjalnya itu berpotensi mengalami gangguan. Kalau orang dengan gangguan ginjal tadi ya, misalnya dia minum aminoglikosida, maka antibiotik tersebut berpotensi memperburuk CKD-nya gitu. Jadi masih berpotensi. Bisa dipahami ya, tapi apakah dua-duanya perlu dihindari? Iya, betul, dua-duanya perlu dihindari. Baik yang aktual ataupun potensial. Kalau aktual pasti gitu, nggak boleh kita kasih. Kalau potensial, ya tetap harus kita hindari. Dia punya potensi gitu. Jadi kita usahakan potensi itu jangan sampai terjadi. Jadi dua-duanya tetap perlu dihindari. Secara umum itu ada 8 jenis DRP. Jadi yang pertama itu ada indikasi yang tidak ditangani. Contoh misalnya pasiennya demam, tapi tidak mendapatkan obat demam. Jadi itu indikasi yang tidak ditangani. Ada indikasi tapi dia tidak ditangani. Yang kedua, penggunaan obat tanpa indikasi. Jadi menggunakan obat tanpa indikasi. Contoh pasiennya cuma demam gitu ya. Terus batuk. Tapi pasiennya misalnya mendapatkan antibiotik, padahal pasien tidak ada infeksi bakteri misalnya. Maka itu ada obat tapi indikasinya untuk apa gitu, nggak ada indikasi yang sesuai dengan antibiotik tersebut. Kemudian yang ketiga itu pemilihan obat yang kurang tepat. Di sini contohnya, misal pasiennya flu, tapi yang kita kasih antibiotik, itu kan tidak tepat. Flu disebabkan oleh virus, masa kita kasih antibakteri? Harusnya yang kita kasih yang sesuai ya, antivirus gitu. Kemudian dosis terlalu kecil. Misal pada anak, contoh pada anak, kita mikirnya ini karena dia anak-anak, dosisnya dikecilin aja gitu. Padahal berat badannya itu besar. Nah, sehingga ketika dikasih obat itu tidak efektif. Karena tidak sesuai dosisnya, terlalu kecil. Kemudian overdosis kayak gitu ya, dosis yang terlalu besar. Nah, kemudian yang keenam itu gagal menerima obat. Gagal menerima obat itu misalnya pasiennya kita kasih tablet, tapi pasien nggak bisa nelan tablet, jadi percuma. Walaupun kita kasih obat berjibun, tapi pasien tidak bisa meminum ya percuma, maka tidak akan tercapai efek yang kita harapkan. Jadi penting juga bentuk sediaan itu tuh dipertimbangkan pada pasien gitu. Jadi bisa ditanyakan apakah pasiennya bisa menelan sediaan tersebut atau tidak. Kemudian adanya reaksi obat yang tidak diinginkan. Ini juga DRP. Kemudian adanya yang ke-8 interaksi obat. Jadi ini 8 DRP. Ini nanti yang akan kalian
masukkan ke dalam asesmen. Jadi kan kita menganalisis SOAP. Nah, nanti pilihan DRP ini akan kalian masukkan ke asesmen. Pilih nanti dari 8 ini yang mana yang akan dipilih, yang mana yang akan dimasukkan. Tetapi nanti tidak usah pakai bahasa yang terlalu baku, yang seperti ini. Misalnya indikasi yang tidak ditangani gitu. Karena tadi ketika kita melakukan asesmen itu harus menghindari kata-kata salah, tidak tepat. Gitu ya. Jadi harus menggunakan bahasa yang lebih sopan. Nah, ini tadi penjelasannya. Langsung saya next karena sudah saya sampaikan juga. Nah, selanjutnya kalau tadi itu DRP secara umum. Sekarang klasifikasi DRP berdasarkan PCNE. Jadi ada klasifikasi DNE itu berdasarkan Pharmaceutical Care Network Europe. Jadi ini persatuan dari pelayanan kefarmasian di Eropa. Mereka itu mengklasifikasikan DRP dalam 4 hal. Yang pertama itu masalah, jadi problemnya. Kemudian yang kedua itu, jadi ada masalahnya itu apa gitu ya. Ini lebih detail lagi. Kalau yang DRP secara umum ini langsung 8 macam itu kita langsung sebutkan. Oh ini tidak ada indikasi yang sesuai misal. Tetapi kalau berdasarkan PCN itu lebih detail. Masalahnya apa? Oh masalahnya ada indikasi yang tidak tertangani misalnya. Jadi nggak ada obat nih buat penyakit ini misal. Baru nah di sini penyebabnya apa, cause-nya apa, penyebabnya tidak diberikan itu kenapa. Nah, nanti ada pilihannya. Setelah itu tahu problemnya apa, masalahnya apa, tahu penyebabnya apa, maka yang selanjutnya adalah intervensi yang diberikan nanti apa. Baru yang terakhir adalah hasil intervensinya. Itu apakah hasil intervensi dari kita tadi disetujui atau tidak disetujui. Itu yang berdasarkan PCNE. Nanti kita buka lebih detail lagi. Nah, ini contoh dalam melakukan analisis SOAP. Nah, tadi yang Ibu bilang, kita akan latihan di belakang tentang SOAP tadi. Oke, nah kita masuk ke klasifikasi DRP berdasarkan PCNE. Nanti teman-teman bisa download di LMS, nanti saya masukkan. Jadi ini ada yang volume 8.01, ada juga 8.02, isinya sama saja. Ini saya masih pakai yang 8.01 ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan kalau yang secara umum DRP itu ada 8, tapi kalau berdasarkan PCNE itu dibagi pembagiannya ada yang berdasarkan problem, kemudian berdasarkan cause-nya, jadi problemnya apa, masalahnya apa, penyebabnya apa gitu ya. Setelah tahu kita penyebabnya apa, baru selanjutnya adalah melakukan intervensi. Nah, dari intervensi baru nanti dilihat hasil intervensinya seperti apa. Nah, ini contohnya. Yang pertama tadi P-nya, problem ya. Nah, secara umum problem atau permasalahannya itu berdasarkan PCNE itu dibagi menjadi 3 problem. Ada P1, P2, dan P3. Kalau P1 ini problem terkait efektivitas terapi. Jadi kalau ini terkait efektivitas terapi problemnya. Nah, yang kedua ini problem terkait keamanan dari pengobatannya. Yang ketiga ini lain-lain. Jadi kalau tidak berkaitan dengan efektivitas terapi, tidak berkaitan dengan efek samping, maka dia boleh masuk P3. Gitu ya, yang lain-lain. Nah, kemudian dari problem tadi apa, itu kita lihat permasalahannya itu apa sih? Apa yang bisa menyebabkan problem itu terjadi? Nah, di sini dia disimbolkan dengan C ya. Dari C1 sampai C8. C1 itu permasalahannya yang pertama adalah drug selection. Jadi pemilihan obat. Jadi permasalahannya itu ketidaktepatan dalam pemilihan obat. Gitu. Kemudian yang C2 itu bentuk obat, drug form ya. Ini bentuk obat. Jadi bentuk obatnya tidak sesuai. Tadi misalnya yang Ibu cerita, oh pasien gagal menerima obat, itu problem ya. Masalahnya berarti dia gagal menerima obat. Tetapi
itu masalahnya akan di mana? Kaitannya nanti efektivitas terapi tidak tercapai. Jadi kalau dari PCNE tadi ya, pasien gagal menerima obat itu, nanti masalah utamanya kemana? Oh, ternyata masalah utamanya ke efektivitas terapi. Maka nanti P-nya P1 berkaitan dengan efektivitas terapi. Penyebabnya apa? Nah, tadi karena bentuk sediaan misalnya. Pasiennya nggak bisa minum tablet, tapi kita kasih tablet. Nah, jadi di sini masalah di C2 kalau dia berhubungan dengan bentuk sediaan. Kemudian yang ketiga dengan pemberian dosisnya. Apakah dosisnya itu sudah sesuai atau tidak? Itu. Kemudian durasi C4 itu berkaitan dengan durasinya. Apakah durasi pemberian obat itu terlalu pendek atau terlalu panjang? Nah, kemudian yang kelima itu dispensing. Jadi ini berhubungan dengan logistik tadi ya. Dengan logistik, jadi keluar masuknya obat, perasepan dan sebagainya. Nah, ini permasalahan terkait dari biasanya kita yang sebagai tenaga kesehatannya dalam logistik obat, kemudian perasepan seperti apa. Kemudian yang C6 ini penggunaan obat, prosesnya gitu ya, penggunaan obat yang dipakai oleh pasien. Jadi ini bagaimana sih kaitannya ketika pasien mendapatkan obat dari kita sebagai tenaga kesehatan gitu. Nanti kita lihat apakah yang sesuai dengan yang sudah diberikan. Biasanya kan kita kalau memberikan obat itu ada disertai etiket atau label gitu. Nah, ini nanti kalau C6 ini kaitannya dengan penggunaan obat oleh pasiennya langsung, permasalahannya. Kemudian kalau yang di C7 ini kaitannya dengan pasiennya. Pasiennya ini jadi di C7 ini lebih ke kepatuhan pasien. Apakah pasiennya patuh atau tidak dalam menggunakan obat. Jadi lebih ke perilaku pasien. Kalau yang 6 itu penggunaan obat berdasarkan proses yang diberikan gitu ya. Apakah dia mendapatkan obat itu pasien itu ketika mendapatkan obat apakah dia juga mendapatkan informasi yang memadai gitu. Jadi itu di C6, tapi kalau di C7 itu lebih ke perilaku pasiennya. Apakah dia patuh, tidak patuh, sengaja minum obat atau tidak, dan sebagainya. Kemudian C8 ini lain-lain yang tidak terdapat dari C1 sampai C7. Kemudian tadi di PCNE selanjutnya itu adalah intervensi. Kayak intervensi. Nah, intervensinya itu kalau kita menganalisis kasus hanya sebatas latihan ya di perkuliahan, ini mungkin hanya bisa sampai ke intervensinya saja, tidak bisa melihat hasil intervensi. Tetapi kalau kita di lapangan, itu bisa sampai melihat apakah hasil intervensi kita nanti diterima atau tidak. Jadi intervensi itu ada beberapa level. I0 itu tidak ada intervensi, kemudian I.1 itu intervensinya pada si pembuat resep, jadi pada tenaga kesehatannya. Kemudian intervensi yang kedua itu pada pasiennya. Intervensi yang ketiga itu pada obatnya, bentuk obat dan sebagainya gitu ya. Jadi berkaitan dengan obat itu di I3-nya. Kemudian I4 itu lain-lain yang tidak tercantum. Kemudian hasil intervensinya, ini apakah intervensi kita diterima atau tidak diterima ya. Yang ketiga ini lain-lain. Kemudian nanti akan ada juga, jadi sampai nanti kita analisis itu ke status di DRP-nya. Jadi status permasalahan obatnya itu seperti apa, itu juga bisa dilihat. Tetapi kalau kita nanti latihan menganalisis soal atau kasus di kampus, itu tidak akan sampai pada level ini gitu ya, tidak akan sampai pada level intervensi. Jadi nanti status DRP-nya apakah O0, ini artinya masalah kita tadi, problem atau masalah kita itu tidak diketahui, ataukah O1 artinya
problemnya terpecahkan, jadi masalahnya sudah bisa tertangani dengan baik, atau yang O2 itu dia terpecahkan sebagian, atau yang malah O3 permasalahannya itu tidak terpecahkan. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kalau PSNE ini dia memang lebih detail ya. Tadi kan kita baru membahas P1, P2 gitu ya, P3. Nah, sekarang P-nya aja itu dibagi-baginya lagi. Tadi kan kita ada P1, P2, P3. Nah, P1 itu dibagi lagi, ada P1.1, ada P1.2, ada P1.3, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas lagi satu-satu. P1, tadi P1 itu dia bilang yang berkaitan dengan efektivitas terapi. Artinya, apakah masalah utamanya itu berkaitan dengan efektivitas terapi atau tidak. Nah, sekarang efektivitas terapi itu dibagi menjadi 3 masalah. P1.1 itu artinya efeknya dari terapi yang diberikan itu gagal atau tidak ada efek sama sekali. Jadi jika obat itu diberikan atau obat itu tidak diberikan misalnya, maka ketika obat itu diberikan, terapi, efektivitas terapi itu nggak ada sama sekali, jadi terapinya itu gagal. Itu yang P1.1. Kalau yang P1.2 itu ada efek tetapi tidak optimal. Beda ya, kalau 1.1 itu tidak ada efek sama sekali atau gagal, sedangkan kalau yang kedua itu ada efek tetapi tidak optimal. Kalau yang ketiga, ini P1.3 itu tidak ada indikasi untuk gejalanya, maksudnya tidak ada indikasi atau tidak mendapatkan obat untuk permasalahan yang dia alami gitu. Kemudian yang kedua, P2 tadi berkaitan dengan keamanan obat gitu ya. Dikaitkan dengan keamanan obat, jadi safety-nya, maka yang itu cuma ada satu, yaitu muncul ADR atau muncul efek obat yang tidak diinginkan. Tuh. Kemudian yang 3 tadi lain-lain. Nah, yang lain-lain ini sebenarnya dia lebih ke arah efektivitas biaya pengobatan gitu. Nah, nanti kalian mungkin akan lebih banyak belajar ini di farmakoekonomi. Jadi berkaitan antara efektivitas terapi dengan biaya yang dikeluarkan. Kalau P3.1 ini hubungannya dengan cost efektivitasnya, jadi apakah dengan mengeluarkan uang sebanyak itu dia efektif atau tidak gitu. Kemudian kalau yang kedua ini berkaitan dengan treatment atau obat yang dia dapatkan itu sebenarnya perlu atau enggak sih gitu. Jadi kadang-kadang kan pasien mendapatkan obat sebenarnya itu tidak perlu gitu. Jadi dia banyak dapat obat vitamin mahal-mahal dan sebagainya, tapi sebenarnya pasiennya nggak perlu gitu. Jadi berkaitan juga dengan pemborosan. Kemudian yang P3.3 ini permasalahannya kita tidak bisa menemukan. Gitu. Jadi problemnya tidak bisa ditemukan, ini pilihan terakhir. Kalau memang tidak bisa kita analisis sama sekali. Jadi perlu interview lebih lanjut lagi. Gitu. Oke, sekarang tadi sudah kita bahas problemnya, kita lanjut ke cost-nya atau penyebabnya cost-nya, penyebabnya. Oke. Kalau penyebab tadi banyak ya, C1 sampai C8 ya tadi kalau saya C1 sampai C8. Nah, ini kita bahas semua satu-satu dulu. Oke. Jadi nanti teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman mengkaji kasus, boleh buka PSNE. Jadi boleh buka ini. Kali teman-teman juga tidak saya wajibkan untuk menghafal ini. Karena sebenarnya pemilihan DRP ini pun itu nanti kita akan terbiasa kalau sudah sering melakukan. Jadi nanti saat ujian pun boleh buka PSNE, tetapi tidak catatan ya. Jadi kalau ini boleh dibuka untuk mengkaji kasusnya, oh ini C-nya yang mana gitu. Nah, sekarang saya coba sharing sedikit tadi tentang apa sih ini PSNE-nya gitu. Jadi ketika teman-teman nanti buka paham saya pilih yang mana. Oke, lanjut. Sekarang kita ke penyebabnya. Pertama tadi pemilihan obat, drug selection-nya ya. Pemilihan obat. Di pemilihan obat ini sebenarnya ada 7
7 penyebab kenapa pemilihan obat itu tidak tepat. Yang pertama, ini obatnya tidak sesuai dengan guideline. Jadi memilih obat itu kan kita ada panduannya, ada guideline-nya. Nah, kalau C1.1 ini obatnya tidak sesuai dengan guideline. Kalau C1.2 ini obatnya ada di dalam guideline tapi dia tidak sesuai atau obatnya itu kontraindikasi dengan kondisi pasiennya sekarang. Jadi kalau C1.1 itu tidak sesuai dengan guideline. Kalau C1.2 itu udah sesuai dengan guideline, tetapi ternyata dia kontraindikasi dengan kondisi pasien ini. Kemudian C1.3 ini maksudnya adalah tidak ada indikasi untuk obat ini. Jadi tadi misalnya obatnya pasiennya dapat antibiotik padahal pasiennya nggak ada infeksi. Jadi tidak ada indikasi yang sesuai. Kemudian C1.4. C1.4 ini terkait kombinasi obat. Jadi kombinasinya yang tidak tepat. Kemudian kalau C1.5 ini duplikasi. Beda ya, kalau kombinasi itu mengkombinasikan obat A dengan B, tapi kalau duplikasi itu penggunaan obat yang sama untuk penggunaan obat yang berbeda untuk efek yang sama. Jadi duplikasi obat yang tidak sesuai. Kemudian C1.6 ini tidak ada obat untuk indikasi tersebut, jadi tidak tertangani maksudnya. Kemudian jadi ke C1.6 ini lebih ke sebenarnya itu tidak ada treatment. Jadi tidak ada obat untuk treatment atau indikasi yang sekarang. Kemudian C1.7 itu terlalu banyak obat yang diresepkan atau istilahnya polifarmasi ya. Nah, sekarang ke yang kedua. Ke bentuk sediaan. Nah, kalau di bentuk sediaan ini cuma ada satu. Artinya bentuk sediaannya itu tidak sesuai untuk kondisi pasien ini. Kemudian kita lanjut ke C3. C3 ini terkait dengan dosis. Kalau terkait dengan dosis ya, dosisnya terlalu kecil kah? Atau dosisnya terlalu besar? Atau C3.3 ini frekuensinya. Jadi frekuensinya itu tidak cukup sering. Misalnya harusnya obat itu diberikannya 3 kali sehari, tapi yang kita resepkan gitu itu cuma 2 kali sehari, sehingga harusnya kan tidak sesuai. Jadi jaraknya itu frekuensinya terlalu jarang. Atau malah sebaliknya, frekuensi penggunaan obatnya itu yang di 4 itu terlalu sering. 4 kali sehari, 5 kali sehari, padahal tidak perlu cukup misalnya 3 kali sehari. Kemudian yang C3.5 ini petunjuknya, jadi instruksinya yang salah, instruksi dosisnya yang salah, waktu penggunaan obatnya yang salah, tidak jelas ya, atau malah hilang sehingga pasien tidak bisa menerima informasi yang tepat. Itu yang terkait dengan dosis. Kemudian yang keempat dengan durasi penggunaan obat. Itu cuma ada 2, apakah durasinya terlalu pendek atau terlalu panjang. Kemudian yang kelima ini tadi dispensing ya, terkait bagaimana kita dalam mengeluarkan obatnya. Jadi terkait persepannya tadi. Kalau ada ini di dispensing ada 5, jadi obat yang diresepkan itu tidak tersedia di kitanya. Jadi ada resep tapi ternyata obatnya tidak tersedia di tempat kita. Atau yang C5.2 ini tidak ada informasi yang diberikan. Jadi informasi yang diperlukan itu tidak tersedia Kalau C5.3 ini obatnya yang salah, kemudian dosis dan kekuatannya juga salah ya. Nah, terutama ini pada OTC. Kemudian di C5.4 ini juga sama. Ini juga kesalahan ya dalam pemilihan obatnya dan dengan
kekuatan obat yang dikeluarkannya itu artinya dosisnya itu yang bermasalah atau dikeluarkannya terlalu besar. Ini yang masalah di dispensing. Kemudian bedanya apa C5.3 dengan C5.4? Oh ya ini. Kalau C5.3 dan C5.4 sebenarnya kan sama-sama obatnya itu salah dalam peresepannya. Tetapi kalau di C5.3 ini kekuatan atau dosisnya sesuai saja. Tapi kalau di C5.4 ini kekuatannya atau dosisnya salah. Bisa dipahami ya, kalau C5.354 persamaannya dia sama-sama kesalahan pemilihan obatnya, kesalahan dalam memberikan obatnya. Jadi yang menulis resep itu salah memberikan obat, bedanya kalau di C5.3 itu dosisnya sudah sesuai, kalau di C5.4 itu dosisnya tidak sesuai. Itu ya. Kemudian yang di proses dalam penerimaan obat oleh si pasiennya. Ini ada 5 permasalah penyebabnya. 5 penyebab masalahnya. Yang pertama, waktu pemberian. Jadi ini timingnya, waktu pemberiannya itu tidak sesuai atau tidak tepat. Jadi waktu pemberiannya ataupun interval dosisnya itu tidak tepat. Kemudian C6.2 dalam pemberiannya itu obatnya kurang. C6.3 yang diberikan obatnya berlebihan. Kalau C6 obat itu tidak tersedia sama sekali, malahan tidak ada obatnya yang diberikan. Kalau C6.5 itu pemberian obat yang salah. Jadi kalau yang C6.1 itu timingnya atau intervalnya yang tidak sesuai. Kemudian dalam prosesnya tadi ya, yang ke C6.2 itu tenaga kesehatan atau nakesnya memberikan obat yang kurang. C6.3 itu yang diberikan berlebihan. C6.4 itu tidak ada obatnya sama sekali, jadi tidak diberikan obat sama sekali. Kalau C6.5 itu dikasih obat tapi obatnya salah. Kemudian dari segi pasiennya, ini pasien relate. Jadi dari segi pasiennya sendiri. Nah, yang ini pasien C7.1 itu dia bilang pasiennya menggunakan obatnya itu lebih sedikit dari yang harusnya diresepkan. Lebih sedikit dari yang harusnya diresepkan. Atau malah dia sama sekali tidak menggunakan obat tersebut. Nah, kemudian yang C7.2 ini dia menggunakan lebih banyak dari yang harusnya. Yang pertama lebih sedikit atau tidak sama sekali dia pakai. Yang kedua itu lebih banyak. Kemudian yang C7.3 dia menyalahgunakan obat. Gitu. Kemudian C7.4 ini dia menggunakan obat yang tidak perlu. Kalau C75 ini dia menggunakan pasiennya makan makanan yang bisa berinteraksi dengan obat. Gitu. Kemudian C7.6 ini pasien menyimpan obat itu tidak tepat. Habis itu kalau C7.7 dia yang tidak tepat itu timing, waktu dan interval penggunaan obatnya. C7.8 ini dia permasalahannya itu dalam menggunakan obatnya. Jadi dalam menggunakan obat itu tidak sesuai atau caranya salah. Yang 79 ini malah dia tidak menggunakan obat sesuai petunjuk. Itu. Nah, yang terakhir penyebab yang ke-8 atau penyebab lainnya. Ini tidak ada hasil jika tidak ada hasil monitoring. Jadi kalau misalnya melakukan TDM tapi tidak ada hasilnya. Terapi drug monitoring ya, therapeutic drug monitoring. Kemudian C8.2 ini tidak penyebab lainnya yang spesifik. Kalau C8.3 ini tidak ada penyebab yang jelas. Itu.
Oke, lanjut. Tadi sudah, problemnya sudah, penyebabnya sudah, sekarang ke intervensinya. Nah, tadi di intervensi itu kan ada beberapa hal, apakah tidak ada intervensi atau di intervensi ada di level prescriber yang memberikan resep, atau di level pasiennya, di level obatnya, atau yang lain-lain gitu. Kalau di level prescribernya yang IT1.1 itu kita hanya memberikan informasi. Jadi kita hanya memberikan informasi kepada yang menulis resepnya. Atau yang di 1.2 itu yang nulis resepnya yang bertanya ke kita. Gitu. Jadi dia meminta informasi. Atau yang di I1.3, di I1.3 ini jadi intervensi yang kita berikan itu kita usulkan. Jadi misalnya kita mengusulkan apa, itu kita sampaikan kepada si prescriber atau si penulis resepnya. Kemudian yang keempat, intervensi yang keempat itu diskusi bersama gitu ya. Jadi kalau yang satu itu hanya kita sampaikan informasi tanpa kita mengusulkan, jadi cuma sampaikan sekian gitu aja sudah. Tapi kalau yang kedua itu yang menulis resep yang meminta, kalau yang ketiga itu kita yang mengusulkan, kalau keempat kita berdiskusi bersama. Sebenarnya yang paling bagus itu yang keempat. Kemudian yang di level pasien, itu intervensinya kita pertama itu konseling dulu dengan pasien, jadi kita lakukan konseling dengan pasien, atau kita hanya memberikan informasi secara tertulis, jadi informasi tertulis yang kita sediakan. Tapi kalau yang pertama kan konseling. Kalau konseling umumnya kita dua arah sifatnya. Tapi kalau informasi tertulis tuh hanya satu arah, habis dia baca dia tidak bisa bertanya lagi, itu bedanya. Kemudian yang ini, yang I2.3 pasiennya kita rujuk ke penulis resepnya. Yang 2.4 ini kita sampaikan informasinya kepada keluarganya gitu. Yang paling bagus sebenarnya sesuai kondisi sih ya, kalau memang memungkinkan untuk konseling juga itu. Kemudian di level obatnya, apa intervensi yang bisa kita berikan? Yang pertama, misalnya obat yang salah, maka obatnya yang diganti. Kalau dosisnya yang salah, maka dosisnya yang disesuaikan. Kemudian kalau masalahnya di formulasinya, maka formulasinya yang diubah atau bentuk sediaannya yang diubah. Kemudian yang di 3.4 ini bisa instruksi penggunaannya yang dirubah. Yang kelima itu obatnya di stop atau dihentikan. Yang keenam itu memulai obat baru jika ada obat baru. Nah, kemudian kalau yang di lain-lain ini ada misalnya ada intervensi lain apa, silahkan sebutkan gitu. Kemudian yang 4.2 ini jika ada efek samping maka bisa kita laporkan kepada pihak yang berwenang jika dipunculkan efek samping. Nah, berkaitan dengan efek samping ini nanti bagaimana cara pelaporannya itu teman-teman bisa dapat di mata kuliah Pharmacovigilance. Jadi khusus terkait efek samping obat, bagaimana cara menemukan efek samping obat sampai melaporkan efek samping obat. Itu ya. Oke, selanjutnya tadi sudah intervensi. Yang terakhir itu hasil intervensinya. Nah, jadi yang tadi hasil intervensi itu kan ada apakah intervensinya diterima atau dia tidak diterima atau ada alasan lain. Nah, intervensi diterima itu dibagi jadi 4. Yang pertama dia diterima, tetapi dia diterima dan diterapkan sepenuhnya, full ya. Jadi implementasi diterapkan sepenuhnya. Bagus ya ketika diterima kemudian diterapkan sepenuhnya. Atau 1.2 intervensinya diterima tetapi hanya sebagian yang diterapkan gitu. Kemudian yang A1.3 itu diterima tetapi tidak diimplementasikan. Jadi intervensi dari kita diterima tapi tidak ada implementasinya. Yang keempat itu diterima tapi implementasi kita tidak ketahui apakah diterima atau tidak gitu. Kemudian intervensi yang tidak diterima itu juga sama dibagi jadi 4. Yang pertama tidak diterima itu karena dianggap tidak layak. Yang kedua, ini diterima, intervensi tidak diterima dan tidak ada kesepakatan. Dia tidak diterima dan tidak ada kesepakatannya mau apa gitu. Karena tidak ada kesepakatan tadi. Kemudian yang ke 2.3, ini intervensinya tidak diterima karena alasan lain. Jadi bisa disebutkan alasannya apa. Kemudian yang keempat ini tidak diterima dan tidak diketahui alasannya. Gitu.
Kemudian yang ketiga, hasil intervensi yang tidak diketahui. Jadi yang ini maksudnya tidak ada informasi apakah hasil kita itu diterima atau tidak. Jadi yang pertama tadi A3.1 ini intervensi kita kan diusulkan, tetapi kita tidak tahu apakah dia diterima atau tidak gitu. A3.2 ini intervensinya tidak diusulkan. Tuh ya. Oke, yang terakhir ini terkait dengan statusnya. Nah, tadi kan hasil intervensi, sekarang status DRP-nya seperti apa? Tadi yang pertama itu karena tidak ada DRP kan ya, maka yang ini maksudnya statusnya tidak diketahui tadi ya. Kemudian sama di sini, hasilnya pun juga tidak diketahui. Nah, yang kemudian yang tadi DRP-nya terselesaikan itu maka dia akan total terselesaikan semua, tidak ada yang tidak terselesaikan. Yang kedua itu terselesaikan sebagian, gitu ya. Maka yang terpecahkan masalahnya itu juga hanya sebagian. Yang ketiga, nah yang tidak terpecahkan ini maka dia dibagi menjadi beberapa bagian. Dia tidak terpecahkan karena apa? Yang pertama ini kurangnya kerjasama dengan pasien. Jadi pasien atau kitanya itu kurang kooperatif. Yang kedua, ini tidak terpecahkan karena kita kurang kerjasama dengan si prescribernya, jadi yang menulis resepnya. Kemudian yang ketiga itu tidak terpecahkan karena apa? Ternyata di sini karena intervensi yang tidak efektif. Kemudian yang keempat tidak terpecahkan itu karena tidak perlu atau kemungkinan untuk memecahkan masalah itu memang tidak diperlukan gitu. Nah, selanjutnya selesai sudah yang tentang PCNE. Tetapi nanti yang akan kita terapkan itu hanya sampai tahap intervensinya saja. Atau kalaupun tidak sampai tahap intervensi, cukup sampai penemuan penyebabnya apa, itu sudah tidak masalah.